Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tadi seputar bagaimana kita bisa kembali meningkatkan geliat wisata di Yogyakarta, terutama melalui wisata berbasis komunitas. Nah, kalau tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Ika juga, memang betul ya Bu ya, harus ada kualitas, artinya standar yang diterapkan meskipun itu di desa wisata, walaupun lokasi di desa, tapi juga harus memenuhi standar-standar yang sesuai dengan wisatawan yang datang, entah itu di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin dari Bu Ika sendiri kira-kira seperti apa sih Bu, desa wisata itu bisa menerapkan standar-standar untuk para wisatawan yang datang, terlebih apalagi kalau soal SDM itu kan PR-nya banyak ya Bu ya, bagaimana membuat SDM yang ada di desa tersebut bisa dengan kompak, dalam artian semuanya seragam menerapkan standar-standar yang ada tersebut, Bu Ika. Ya, baik. Jadi kita tuh punya dua standar ya, standar produk dan standar pelayanan. Oke. Nah, bagaimana yang disebut standar itu kita mengatakan standar internasional. Tapi bukan berarti bahwa pelayanan kita, produk kita tuh sama seperti misalnya desa atau kota di negara-negara lain. Tetap ada keunikan. Ya, tapi di atas semua keunikan tersebut harus ada standar. Misalnya standar kebersihan. Saya berikan contoh. Misalnya kalau cangkir panas. Ini bisa saja kan kalau di desa itu kan tidak harus cangkir seperti ini, gelas. Atau mungkin tempurung kelapa, ya kan. Tapi kalau standar kebersihan internasional itu nggak boleh panas dipegang seperti ini, nggak boleh. Nah, ini yang namanya standar kebersihan internasional itu seperti itu. Kita kan kadang-kadang ya gampang aja monggo ya kan ditaruh ini jijik ya kan harus pegangnya. Nah, jadi kelokalan tersebut tetap harus disajikan menggunakan standar kesehatan internasional. Itu yang dimaksud dengan standar itu seperti itu. Tetapi keunikannya itu tetap harus ada. Jangan sampai semuanya sama malah nggak menarik. Harus prinsip unique selling point itu tetap ada. Apa yang ditonjolkan, ya, apa yang kemudian menjadi ciri khas, pengalaman yang tidak didapatkan di tempat lain. Sehingga mengapa Jogja ini dengan konsep desa mandiri budaya itu pas sekali. Karena yang namanya alam, ya, yang namanya gunung, sawah, ya mungkin tidak cuma Jogja yang punya. Ya, semua punya, tapi bagaimana sawah di Penting Sari, ya bagaimana masyarakat Penting Sari mengolah sawah, itu berbeda. Nah, itulah yang menjadi keunikan destinasi tetap dengan standar, ya kita mengatakan standar 3K-nya, kebersihan, keamanan, dan keselamatan. Nah, kita selalu mengatakan itu yang paling minimal. Pelayanan juga demikian. Pelayanan itu harus ada standarnya. Misalnya orang datang ya, yang wisatawan datang itu harus disambut. Kemudian bagaimana kita meminta mereka untuk duduk dulu baru jalan-jalan, setelah jalan kemudian ada protokol yang harus dilakukan, itu semuanya ada standarnya. Nah, inilah yang tidak bisa ditawar ya, bukan berarti kita menjadi seragam semua, tidak ya, sekali lagi pasti ada keunikan. Tapi standar produk dan pelayanan itu ada secara internasional, itu ada. Nah, tadi kalau Mas Saudara menyampaikan namanya globalization, ya, jadi global dan lokal jadi satu. Nah, ya, jadi standar global tapi keunikan lokal. Nah, ini yang sedang kita terapkan ya, supaya semuanya tuh bisa kita mengatakan cita-cita kita ya, visi kita sebagai daya tarik wisata terkemuka di Asia Tenggara itu bisa tercapai. Artinya juga sekali lagi kita memperhatikan kenyamanan dari wisatawan ya Bu. Betul, ya. Standar pelayanan yang ada, tapi tetap mengumpulkan jadi keunikan dari wilayah masing-masing tersebut. Dari Pak Dato sendiri, pripun Bapak, bagaimana kira-kira menanggapi hal tersebut? Apakah sudah diterapkan atau mungkin akan terus dikembangkan seperti apa Pak Dato? Ya, kalau Jogja itu desa wisata kan sudah menjadi kiblat pengembangan ke sana ya, sehingga mau nggak mau kan kita harus memiliki kualitas desa yang memenuhi standar. Standarnya tidak harus standar tinggi, tapi standar minimal yang dipenuhi. Kita aja ngacu homestay, ada atraksi, itu kan ada standar minimal yang harus dipenuhi. Dan itu rata-rata setelah mereka mengikuti kompetisi di tingkat nasional, teman-teman desa wisata yang sudah menyebar di Jogja, mereka sudah menerapkan itu dengan gayanya masing-masing, dengan kelokalan masing-masing itu mereka terapkan. Mereka menyapa, bahkan kalau kita sebut namanya layanan prima. Layanan prima orang desa itu luar biasa ternyata. Mereka punya kesannya apa? Setelah keluar dari desa itu, wisatawan akan merasakan perubahan kehidupan. Nah, itu menjadi acuan kita mengukur bahwa mereka sudah mendapatkan pengalaman yang paling berharga dalam perjalanan wisatanya ke Jogja. Dan itu
saya kira hampir semua desa yang mandiri sudah bisa menerapkan ini. Makanya diperlukan ada klasifikasi desa tumbuh, berkembang, maju, mandiri itu apa? Untuk mengukur itu supaya mereka yang mandiri tetap bisa bertahan, yang tumbuh juga akan mengejar. Sehingga nanti pada saat kita berkunjung atau wisatawan berkunjung ke Sleman, ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ke kota atau ke Bantul, mereka mendapatkan standar yang sama, standar produk, standar layanan tadi sama. Sehingga mereka tidak ragu-ragu memesan atau membeli produk di desa wisata, mereka tidak ragu karena standarnya sama. Dan itu sudah diterapkan oleh desa-desa yang mandiri. Oke, baiklah. Sejauh ini Pak, di Penting Sari sendiri bagaimana Pak? Bisa mengajak SDM yang ada bekerja sama untuk mengembangkan desa wisata Penting Sari? Kebetulan kalau kami dan beberapa desa yang mandiri itu sudah mengkolaborasikan pentahelik pariwisata. Jogja itu kan kaya dengan pelaku ya. Jadi kami komunitas sangat siap karena semua desa wisata di Jogja pasti basisnya masyarakat dan tumbuhnya dari bawah. Pemerintah baru masuk setelah mereka perlu pendampingan. Nah, kemudian ada industri. Nah, industri itu wajib kita, kalau nggak salah tahun kemarin kita coba One Hotel One Village. Kenapa? Jadi satu desa didampingin satu hotel berbintang. Itu sudah berjalan kemarin 20. Kemudian ada akademisi, Bu Ike dan kawan-kawan, itu gudangnya di Jogja. Gudangnya. Jadi untuk membantu masyarakat dari SDM tentu saya akademisi. Karena yang teknis tentunya ada di kampus. Kemudian ada media. Nah, media kan. Nah, media sekarang lebih mudah. Zaman kami dulu media agak sulit. Sekarang udah mudah media sosial. Tinggal kita jaga supaya jangan sampai membuat bombastis promosi tanpa kita punya produk yang ada di desa. Nah, terakhir ada pemerintah. Nah, sekarang pemerintah dari tingkat bahkan dari tingkat desa, tingkat kelurahan sudah punya penganggaran program dan sebagainya dengan dana desa. Kemudian dari dinas kabupaten provinsi sudah kolaborasi, bukan hanya dinas pariwisata, leadernya bahkan mungkin Bapeda Pak ya. Jadi Bapeda membuat program, akhirnya dinas lain saling terkait, termasuk dengan pemerintah pusat punya target. Kalau nggak salah Pak Menteri kemarin minta 244 desa mandiri di tahun 2024. Dan kebetulan Jogja mengusulkan kurang lebih 16 desa. Nah, 16 desa yang nanti akan didampingi menjadi mandiri, termasuk nanti yang desa yang berkelanjutan. Nah, desa berkelanjutan adalah desa yang sudah menyeimbangkan, Pak. Jadi kita seimbang, ekonomi dikejar karena situ bisa menghidupi masyarakat kesejahteraan, tapi sosial budaya dijaga karena itu jualan utama kita dan lingkungan. Desa wisata yang lingkungannya rusak hampir pasti tidak akan laku dijual. Sehingga keseimbangan itu jadi step-stepnya desa wisata itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Jogja. Baik yang dari basis gunung, basis pantai, basis minat khusus, semua sudah menerapkan itu. Tinggal nanti pengawalan atau pengawasan dari pemerintah. Berarti kalau dilihat juga sudah berkembang dengan sangat baik dan tinggal bagaimana bisa mengoptimalkan apa yang sudah berjalan tadi ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak Widi melihat potensi yang dimiliki Yogyakarta dengan desa wisata yang dimiliki, kedepannya mau dibawa kemana sih Pak kira-kira wisata di Yogyakarta ini Pak Widi? Jadi saya kira kalau lihat semangatnya Pak Toto sebagai pelaku, semangatnya akademisi dari Ibu tadi luar biasa. Kita tinggal berkolaborasi, tinggal sentuhannya. Tinggal sentuhannya. Kayak apa sentuhannya? Ya ini yang penting Pak. Karena Bapak tadi sudah teorinya sudah masuk semua di dalam RPJMD kita. Tinggal sekarang kuehnya ini masuknya di mana? Ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah yang kedua saya kira tetaplah di depan kami sudah cerita. Wisata bagaimanapun menjadi roh kehidupan warga Jogja. Jangan sampai ini ditinggalkan. Nah, monggo pelaku-pelaku wisata yang inovatif, juga akademisi yang kreatif. Tadi Ibu singgung juga kaitannya dengan rencana induk yang perlu jangan sampai hanya ditulis, tetapi dilakukan. Iya betul, implementasinya itu ya Pak. Dan yang sudah masuk di situ ya lakukan itu, jangan buat kendaraan sendiri-sendiri. Nah ini tugasnya adalah, ya tadi Bapak ngendiko, Bapeda adalah badan yang mengkoordinasikan itu. Walaupun kami juga punya fungsi pengawasan, tetapi pengawasan kami adalah di luar garis. Ya di luar garis, pertumbuhan pariwisata di Jogja berapa? Minus kan sekarang. Minus, Kami berharapnya plus. Positif. Iya toh Bu, plus itu kan banyak cara yang harus dilakukan dan plusnya pariwisata ini juga membuat plusnya UKM, plusnya hotel, dan yang lain-lain. Ini menjadi pemikiran kita. Jadi ayo kita masyarakat Jogja yang ya gila wisata lah saya mau bilang. Hari ini kita ngerembuk wisata, kalau kuliah 1 semester ya Bu, 2 semester ini. Udah seperti ini saya kira luar biasa, ada pelaku, ada Ibu sebagai akademisi, kami sebagai pemerintah saya kira tetap monggo event-event
diskusi seperti ini luar biasa dan monggo ke depan saya kira banyak kita berkreasi untuk menjadi Jogja yang lebih istimewa. Oke. Yang penting ini Pak ya, political will-nya nih Pak. Jadi kan kita tahu Jogja ini core bisnisnya. Ini adalah pariwisata dan pendidikan. Nah, yang menopang semuanya, beri roh semuanya adalah budaya. Nah, supaya 3 pilar utama ini ditambah industri kreatif, Pak. Itu bisa didorong untuk berkolaborasi secara optimal ya. Sekarang sudah berkolaborasi. Belum Cuma optimal. kan belum secara maksimal. Makanya kemarin saya mengusulkan, kalau kemarin ada One Hotel, One Dewi. 1 hotel, 1 desa wisata. Kenapa tidak 1 kampus, 1 desa wisata? Akademisi, cocok ini. Jogja punya kampus banyak. Tidur aja. Kolaborasinya belum, Pak. Iya, Belum optimal. ini yang belum. Saya setuju Bu itu. Jadi bukan 1 hotel tapi one kampus. Wah, luar biasa. Ini bisa ke depan kita follow up lagi banyak. Oke, mungkin obrolan kita kali ini seru sekali dan menarik, ternyata banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan bersama meski pemerintah kondisi pandemi. Dari Pak Doto mungkin Pak, apa sih Pak yang diharapkan dari Pak Doto kita bisa terus inovasi dan juga berkreativitas di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Pak Doto, monggo. Buat kami selaku desa wisata di Jogja, kami yakin kami punya kekuatan. Kami masih tangguh menghadapi itu. Bagi teman-teman nggak usah takut lah, karena di belakang kita itu sudah backingan kita banyak. Ada pemerintah, ada akademisi, ada industri, ada media, bahkan ada swasta pun sudah bisa masuk ke kita. Sehingga selama kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan rule-nya yang benar, saya kira pihak lain pasti akan mendukung. Nah, pasar wisata juga demikian cerah. Jogja itu saya yakin menjadi magnet atau tujuan utama berwisata. Sehingga kalau ini sinergi, saya kira kita yakin kita sangat kuat. Dan itu punya buat kami kekuatan yang luar biasa supaya apa? Supaya kami bisa menjual desa. Menjual desa tapi bukan menjual dalam ini komersil, tapi bagaimana kita mengenalkan desa kita kepada wisatawan dan wisatawan mendatang kita, dan akhirnya nilai-nilai yang kita dapatkan itu bisa menggerakkan masyarakat menuju kesejahteraan yang kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doto. Kalau betul sekali wisata dan juga ekonomi tidak bisa dipisahkan ini Pak ya. Dari Bu Ika, silakan Bu Ika. Ya, saya kira ini memang pilihan kebijakan untuk DIY ini harus memang secara konsisten. Harus kita pegang teguh ya, bahwa terbukti di pandemi ini ternyata community based tourism itu adalah satu pilihan yang tepat. Nah, ini kita sudah melihat berbagai macam kemajuan yang kita sudah raih, tetapi memang target kita itu tinggi. Jadi daya tarik wisata terkemuka di Asia Tenggara. Sehingga memang kita masih harus berjuang untuk sampai ke standar yang tinggi supaya kita tidak kemudian ya dalam tanda petik ya Pak, desa wisata itu banyak tapi hanya sedikit yang berkualitas. Kita ingin bahwa semuanya itu bisa betul-betul merata dan menghasilkan, kalau kita ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Akademisi siap berkolaborasi dengan desa wisata. Pak Widi, monggo silakan Pak. Saya kira tadi sudah sampaikan para semangat soko guru ekonomi di Jogja diantaranya adalah wisata. Ya, saya kira Ibu tadi sepakat kita menggantungkan mentarget itu jangan levelnya nasional aja. Tadi Ibu ngomong ASEAN, malah mau kalau perlu mendunia. Berarti kualitas desa wisata kita, tampilan wisata kita juga semakin hari semakin tambah. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu, standarisasi itu tidak harus melu-melu luar negeri, tetapi minimal kecekel. Yang tadi misalnya Ibu menyajikan itu ya ada etikanya, etika yang benar, misalnya yang tadi gelas yang macam-macam tadi ini menjadi pemikiran kita. Jadi harapan kami dari pemerintah, monggo karena wisata di Jogja punya potensi yang luar biasa, ayo kreativitas dan sinergi antar lembaga, tadi Ibu usulkan one kampus, one desa wisata. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Kalau itu memang masuk di rencana Indo, ayo Bu kita angkat. Ya, siapa? Harus ya Pak. Baik, terima kasih Pak Widi Matur sekali lagi. Bu Ika, terima kasih Pak Nuwun. Menarik sekali bincang-bincang kita di kesempatan kali ini, dan tidak terasa 1 jam sudah kita bersama pemirsa. Kita harus akhiri obrolan kita kali ini, tapi sekali lagi kondisi pandemi bukan alangan bagi kita untuk terus berinovasi, bersinergi dan juga berkolaborasi. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk melahirkan lebih banyak karya untuk Yogyakarta dan juga Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.